Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Syahrani Selian dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2A dengan NIM 1211032394. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Sarifuddin. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. Nah, pendekatan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam hal mendekati sesuatu. Jika dikaitkan dengan pendekatan pendidikan, berarti suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Nah, jika dalam kegiatan pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Nah, apa sih pengertian metode? Metode itu adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan. Nah, jika kata metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga dapat terlihat dalam pribadi orang tersebut, yaitu pribadi yang Islami. Nah, selain itu, metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak terlupakan. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis pendekatan dan metode pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam pendidikan Islam maupun Barat. Menurut Arme Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan induksi-deduksi, pendekatan sosial kultural, yang keempat yaitu pendekatan fungsional, dan yang terakhir adalah pendekatan emosional. Yang pertama itu adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofi ini bagi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kegiatan yang belajar mengajarnya itu didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan Barat yang dilandasi oleh nilai-nilai dari hasil pemikiran, hasil riset para ahli, dan adat kebiasaan. Nah, yang kedua adalah pendekatan induksi dan deduksi. Nah, pendekatan induktif atau induksi adalah suatu proses bernalar yang bermula dari khusus menuju yang ke umum dengan memperhatikan unsur fakta setelah terjadi pengamatan. Dengan kata lain, pendekatan induktif ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berkonstruksi sendiri dan pengetahuannya melalui konsep-konsep yang khusus hingga umum. Pendekatan deduktif. Pendekatan ini yaitu merupakan prosedur yang berpangkal pada penalaran deduktif yang bermula pada keadaan umum ke keadaan khusus yang disajikan dengan aksioma, prinsip, serta dalil-dalil yang kebenarannya itu telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus. Yang ketiga adalah pendekatan sosial kultural. Nah, pendekatan ini menjelaskan sebuah cara di mana masyarakat dan budaya lingkungan yang mempengaruhi kelakuan. Pendekatan sosial kultural menyatakan bahwa pemahaman penuh dari tingkah laku seseorang membutuhkan pengetahuan tentang konteks ilmu di mana kelakuan terjadi. Nah, yang kelima adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional juga bisa diartikan sebagai sebuah usaha memberikan materi pembelajaran yang menekankan pada segi manfaat untuk peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangannya. Dan yang terakhir ataupun yang keenam yaitu pendekatan emosional. Itu adalah mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, memahami, dan menghayati ajaran-ajaran agamanya. Jika saya menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan dalam pendidikan Islam, saya juga akan
menjelaskan tentang jenis-jenis metode dalam pendidikan Islam. Dari sekian banyak pendapat para ahli tentang metode-metode dalam pendidikan Islam nih, saya mengambil pendapat ahli Umar Muhammad Al-Qaumi Al-Syaibani dalam bukunya. Syaibani ini memaparkan beberapa metode pendidikan. Yang pertama itu adalah metode pengambilan kesimpulan atau induktif. Metode ini bertujuan untuk membimbing pelajar untuk mengetahui fakta-fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan pengambilan kesimpulan. Metode ini juga mulai dengan membahas dari bagian-bagian yang kecil untuk sampai kepada undang-undang umum jenis metode dalam pendidikan. Yang kedua adalah metode perbandingan. Metode ini berbeda dengan metode induktif, di mana perpindahan menurut metode ini dari yang umum ke yang khusus, dari keseluruhan kepada bagian-bagian yang kecil, di mana disebutkan prinsip umum dahulu, kemudian diberi contoh-contoh dan rincian yang menjelaskan dari prinsip-prinsip umum tersebut. Yang ketiga yaitu metode kuliah. Metode kuliah ini adalah metode yang menyatakan bahwa mengajar, menyiapkan pelajaran dan kuliahnya, mencatat perkara-perkara yang ingin dibicarakan. Ia memulai kuliahnya dengan mengutarakan sepintas lalu tentang perkara-perkara penting yang ingin dibicarakan. Kemudian menjelaskan dengan terperinci tentang perkara-perkara yang disimpulkannya pada permulaan kuliahnya itu. Yang keempat yaitu metode dialog dan perbincangan. Maksudnya dari metode dialog ini adalah metode yang berdasarkan pada dialog, perbincangan melalui tanya jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan, dikritik dan dibantah lagi. Yang kelima adalah metode lingkaran. Metode ini adalah pelajar itu mengelilingi guru-gurunya dalam setengah bulatan untuk mendengarkan syarahnya atau ilmu-ilmu yang dikasih oleh gurunya. Yaitu yang berikutnya adalah metode riwayat. Metode ini dianggap salah satu metode dasar yang digunakan oleh pendidik Islam. Itu hadis, bahasa, dan sastra Arab termasuk ilmu Islam dan segi-segi pemikiran Islam yang paling banyak menggunakan metode ini. Yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah metode mendengar. Metode ini dilakukan dengan cara mendengarkan sesuatu. Yang kedelapan adalah metode membaca. Metode ini merupakan alat yang digunakan dalam mengajarkan dan meriwayatkan karya ilmiah yang biasanya bukan karya guru sendiri. Yang kesembilan yaitu metode imla. Metode imla ini adalah metode mencatat